Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Vika. Iya Bu, selamat pagi. Ini yang semalam WA sama Ibu ya? Iya Bu, betul. Oke. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Walaupun masih bimbang. Bimbang kenapa Mbak Vika? Coba ceritakan kepada Ibu. Begini Bu, saya kan keseringan main game online karena memang ya saya suka dengan game. Tapi di sisi lain itu saya pengen sukses, pengen seperti teman-teman yang lain, dapat juara, dapat ranking di kelas. Tapi saya sampai saat ini masih kesulitan Bu buat berhentiin main game online. Oke, jadi terkait dengan game online ya. Iya Bu. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling, Ibu memberi informasi ya bahwasanya sesuai asas yang Ibu peroleh, asas kerahasiaan. Jadi Mbak Vika nggak perlu khawatir untuk curhat sama Ibu, nggak bakalan Ibu bilang ke teman-teman Mbak Vika sekalipun nggak bakal tahu ya. Oke. Tadi tentang terkait game online ya. Iya Bu. Nggak bisa kesulitan itu. Oke, baik. Di sini Ibu akan memperkenalkan tentang teknik konfrontasi. Nah, teknik konfrontasi ini untuk memberikan Mbak Vika mengetahui letak permasalahan Mbak Vika yang ingin diselesaikan. Apa bisa dimulai? Bisa Bu. Oke. Tadi sudah mendengarkan ya, Mbak Vika tadi bingung karena ingin sukses tapi tidak, masih terus-terusan main game, masih susah itu. Tapi Mbak Vika sudah mencobanya belum untuk mengarahkan ke apa gitu, mengalihkannya gitu? Sebenarnya bisa, sudah pernah Bu, tapi sulit banget Bu buat berhenti main game online. Kadang saya sudah pernah mencoba ke hobi saya, tapi sangat sulit Bu bagi saya. Oke, itu Mbak Vika mainnya sendiri apa bareng teman-teman? Kadang diajak teman-teman Bu. Nah saya itu
Jadi karena teman-teman juga ya, emang kalau kerja kelompok itu nggak ada atau gimana gitu, atau kelompok main apa namanya belajar bareng atau apa itu, apa nggak ada Mbak Rika? Sebenarnya ada Bu, tapi karena saya memang sulit untuk berhenti main game online, jadi ya saya fokusnya ke main game online, bukan belajar. Namun di sisi lain saya sangat ingin untuk menjadi teman-teman yang berprestasi, sukses, seperti itu Bu. Oke, baik. Di sini ya tadi ya, oke, pesan dari Ibu cuman ya harus keinginan dari Mbak Vika, niatnya dulu, diniatkan dulu untuk Mbak Vika ingin sukses, ingin berhasil, diniatkan dulu dari hatinya ya. Oke, gitu. Apakah sudah membantu? Sangat membantu sekali Bu. Menurut saya setelah konseling ini membuat saya sadar bahwasanya kalau sukses itu harus diraih sendiri. Iya, harus diniatkan dari hati Mbak. Karena kalau tidak dari hati kita juga tidak bisa. Semua itu harus diniatkan dari hati. Ingin belajar, ingin sukses harus dibatasi. Kalau misalnya di jam-jamnya aja sudah diberi waktu, misalnya main game 1 jam atau 2 jam, itu sudah pernah atau belum? Atau orang tua Saya mengingatkan Bu, tapi saya masih suka main game. Oh iya, jadi kalau orang tua sudah nyuruh kadang masih tetap aneh ya. Tapi dengan orang tua seperti itu bisa menjadi misalnya alarm untuk Mbak Vita supaya berhenti main game. Apakah nanti bisa dicoba lagi kembali Mbak Vita? Ya, oke, setelah mulai ini nanti kita mengevaluasi tadi, kita nanti langkah lebih baiknya nanti Mbak Vita konseling lagi, nanti saya kabarin lagi ya Mbak Vita. Oke, cukup sekian dulu konseling dari Ibu ya, semoga membantu.